kabar di sana? Alhamdulillah saya baik. Sekarang Mbak, selalu baik. ya itu nanti berbagi tips baiknya itu kok ini ya Mbak ya. Berbagi tips selalu baiknya kok bisa tuh. Iya. Mbak ini baru datang dari mana Mbak? Kediri ya Mbak ya? Kediri ya Mbak? Jember, Jember. Oh Jember. Iya Mbak sering bolak-balik Jember Mbak ya? Ada project ya Mbak di sana ya Mbak? Enggak, ada perlu aja, ada perlu. Oh, saya pikir kayak ada project kayak apa? Riset lah atau penelitian atau apa kayak gitu. Atau acara blogernya gitu. Oh. Enggak ya? Enggak. Iya. Malam ini Mbak mau ini Mbak ya cerita tentang apa tuh kemarin fokus dengan solusi ya Mbak. Saya kemarin itu pas Mbak Lulu saya tuh sebenarnya kan saya emang senang Mbak ya ngobrol sama Mbak itu dari dulu sebenarnya. Ya. Iya benar dari dulu dan bahkan terakhir ngobrol kemarin itu saya itu ngerasa kayak kurang juga kayak gitu makanya memang kayak memang pas setelahnya masih ada agenda itu jadi kemarin kayak memang ada perasaan kayaknya kapan-kapan pengen ngobrol lagi gitu kan. Terus pas Mbak Lulu itu kemarin kan iya sama kayak ada banyak hal kayaknya masih ada banyak yang kayak belum selesai kayak gitu. Mau kamu yang nanya aja atau gimana ini? Iya benar. Seperti biasa saya nanya Mbak atau nanti langsung cerita juga dapat bebas aja sih Mbak ngobrolnya. Oh iya, Ini sih Mbak. Kita santai aja ya, kita kan sharing-sharing aja kan. Iya benar. Ini memang mode sharing Mbak di Instagram yang ini memang kayak mode sharing pengalaman aja memang sebenarnya kayak gitu. Harapannya pas misalnya ada yang memang butuh sharingnya kita bisa nyampe juga ke mereka kayak gitu. Amin. Iya, kemarin kan Mbak Lulu cerita ini apa namanya? Saya juga excited Mbak apa? Ngelempar tema gitu ya. Ini kan sebenarnya memang nggak bertema sih sharing. Iya, fokus dengan solusi itu. Saya memang excited. Saya memang banyak excited ya dengan yang semua yang Mbak Lulu punya memang. Terima kasih. Tidak bisa berhenti excited. Makanya kalau Mbak sampai ngomong insecure kayak gitu, saya itu kayak yang kayaknya kok bagian yang di insecurein itu apa ya yang di Mbak Lulu itu karena kayaknya gitu kan karena kemarin pas ketika Mbak ngomong kita ngobrolin fokus tentang solusi kayak gitu pentingnya fokus dengan solusi itu kan saya jadi auto keinget tentang cowok ya Mbak maksudnya saya itu kan cowok banget ya Mbak fokus tentang solusi saya cowok banget Mbak ya kan cowok gitu ya Mbak kalau dicurhatin kayak itu fokusnya solusi gitu kalau kita saya tidak tahu kalau Mbak Lulu itu memang sama sih kalau saya sih pertama kali cerita saya udah butuh solusi butuh didengerin Ya nanti kita diskusiin ya meskipun di step berikutnya harus ada solusi ya saya keinget ini sih Mbak saya keinget dulu itu saya pernah menggalau jadi waktu itu ini apa namanya ada diklat LDK waktu di kampus ada diklat LDK dalam waktu yang sama hari yang sama waktu itu harus berangkat diklat dan dalam hari yang sama juga kayaknya saya harus ngumpulin laporan kayak gitu terus dan Mbak itu orang yang saya curhatin waktu itu tapi saya lupa tuh responnya Mbak gimana tapi Mbak itu orang yang saya curhatin tentang kegalauannya saya antara laporan itu dan ikut diklat karena waktunya barengan tapi responnya Mbak itu memang waktu itu akhirnya memang ngebuat perasaannya saya baik kayak gitu tuh dan saya tetap berangkat kayaknya tetap berangkat kayak gitu waktu itu iya itu sih jadi saya keinget itu kita ada banyak momen sampai saya lupa responnya Mbak apa tapi tiap kali saya datang ke Mbak saya tahu kalau saya itu pasti dapat solusi nih iya itu sih Mbak kayak gitu jadi gimana tuh Mbak menurut Mbak tentang ini Mbak tentang cewek yang kalau cewek itu biasanya cenderungnya itu kayaknya
di step pertama cewek itu bukan langsung pengen solusi ya, pengen Iya. didengerin kayak gitu. Cowok yang kayaknya langsung kayak tek, 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 langsung ke solusinya kayak gitu. Tapi Mbak kemarin bilang pentingnya fokus sama solusi kayak gitu. Karena kadang saya sendiri merasa kadang kita tuh, saya tipe yang perasa sih Mbak. Kalau Mbak ini Mbak ya, mungkin familiar Mbak ya dengan kayak mesin kecerdasan. Saya itu kan orang yang feeling gitu Mbak ya, pakai perasaan dalam jumlah besar. Itu Ya. Mbak itu Mbak mungkin udah familiar juga itu. Itu saya kalau pas langsung diminta untuk fokus sama solusi, saya tuh rasanya kayak gini Mbak. Kamu udah ngertiin perasaannya saya tuh lagi sulit kayak gitu. Bukan kayak butuh disolusiin. Kenapa gitu? Gitu. Dan sedangkan cowok kayak gitu. Kalau saya curhat sama cowok kayak gitu kayak, dia itu langsungnya ngomongin solusi. Ya mestinya kamu kayak langsung cepet kayak gitu. Mestinya kamu dengerin, mestinya kamu responsif kayak gitu. Mestinya kamu yang aktif. Kok kayak orang lain sih? Kayak perasaannya saya kapan gitu? Kok ini kayak apa nih, kok kayak peduli sama orang lain, padahal kan kalau saya lihat sudut pandang empati itu, kalau saya lihat sudut pandangnya dari cowok itu yang memang fokus sama solusi, yang dia omongin bener sih Mbak. Saya kan memang datang ke dia cerita dengan masalahnya saya, kalau saya lagi miskomunikasi, terus relasinya saya itu kok kayak kurang respon, saya tidak nyambung dengan dia kayak gitu. Bener sih yang dia omongin, saya perlu aktif, perlu ngampirin, kayak bener kayak gitu. Tapi ternyata saya butuhnya itu adalah saya pengen divalidasi perasaannya. saya kenapa bukan butuh solusi. Di step pertama gitu. Tapi seringkali itu udah dapet. Kalau ke cowok seringnya langsung ngomongnya solusi kayak gitu. Ya itu sih Mbak. Gimana menurut Mbak Lu? Nah, uniknya Mbak ya, maksudnya saya kan berelasi dengan cowok tidak banyak ya Mbak ya. Uniknya perasaan kayak saya tidak ngerasain ke Mbak waktu itu gitu. Ketika bareng Mbak, saya itu udah ada perasaan kayak, Mbak Lu aku udah ngertiin perasaan saya sih kayak gitu. Itu udah ada perasaan kayak gitu. Saya juga tidak tahu tuh Mbak ya. Padahal Mbak juga memang selalunya ngomongin solusi kayak gitu ya, kayak gitu sih. Apa karena caranya Mbak nyampein, saya juga tidak tahu kan, dan udah lupa juga. Tapi saya memang kayak di perjalanannya kita itu saya tidak ada memang kayak ngerasa Mbak kok nggak ngerti sih, itu kayaknya nggak ada kayak gitu. Padahal Mbak juga ngasih solusi dalam waktu yang bersamaan kayak gitu tuh. Mungkin gitu sih, gimana? Mungkin karena kita sama-sama cewek lu, jadi saya agak paham. Jadi saya mau dengerin dulu tuh ceritamu, dengerin dulu baru kasih solusi. Kalau cowok mungkin ini ya, karena kebiasaan ini mungkin karena tidak terbiasa saling curhat, jadi saat dengar curhatan mereka buru-buru ngasih solusi gitu. Mungkin itu aja sih. Mungkin karena kita sama-sama cewek aja gitu. Dan ini Mbak Lulu itu kan juga relasinya dari dulu kayaknya banyak cowok enggak sih Mbak di kampus? Iya, saya tuh ini tapi nggak semua ya. Saya tuh gini, saya boleh nge-mention nama orang enggak? Saya boleh nge-mention nama orang. Saya boleh nge-mention satu nama orang. Namanya salah satu orang enggak? Boleh. Iya. Santai aja. Oh ya. Mas Adil itu saya tuh masih ingat. dia itu ya kayak gitu. Kan kayaknya relasinya Mbak sama Mas Adil itu cukup deket ya pada waktu itu kayak gitu ya. Iya kan ya. Nah, saya juga penasaran juga tuh Mbak. Maksudnya Mbak Mbak itu punya, terus saya juga penasaran apakah Mbak juga punya bagian yang kayak saya itu, yang kayak ketika cerita saya pengen di ngertiin, atau enggak usah segitu-gitunya, saya langsung fokus sama solusi. Apa Mbak yang kayak gitu Mbak? Gimana tuh? Enggak. Saya itu kalau sama Fadil itu sering cerita. Fadil itu memang teman diskusi waktu itu. Saya punya masalah, saya cerita. Tapi lo memang cepet. Saya cerita masalahnya apa, Fadil ngasih saran, oh oke, saya terima, udah selesai gitu. Memang nggak lama, nggak sampai yang saya itu, nggak cepet memang gitu. Iya. Mbak maksudnya cepet itu gimana tuh? Oh, gini,
saya punya masalah nih, saya cerita. Nah, terus Fadil itu ngasih masukan gini 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 gini. Nah, otak saya itu langsung merespon, oh iya, gitu. Enggak yang kamu ini enggak. Oh iya, saya cocok sama sarannya. Oke, saya kerjain gitu. Enggak yang terus saya debatin tuh. Gini kamu enggak bisa gitu enggak gitu. Karena saya terima itu gitu. Oh iya sih, masuk akal sih. Oh iya, bisa saya coba gitu. Oh, dan gitu ya. Iya ya. Ini apa? Mbak itu berarti orang yang logis banget memang ya, Mbak. Maksudnya Mbak jarang ya memang pakai perasaan, atau kapan Mbak pakai perasaan, momen apa Mbak? Mbak biasa Gini, itu orang-orang yang logis. Ya, cewek-cewek logis itu saya sebenarnya penasaran sih. saya kalau ngadepin masalah emang logis loh. Logis Oh. banget saya kalau ngadepin masalah. Termasuk soal permasalahan perasaan gitu. Dengan sama jenis saya itu logis orangnya, nggak bisa nggak logis gitu. Oh, Memang agak kalau keren ya. masalahnya, kapan saya pakai perasaan? Apa ya? Yang dibilang perasaan itu yang gimana? Saya sampai bingung karena saking logisnya saya. Gitu. Iya, iya. Iya ya, Mbak ya. Kayak perasaan pengen di ngertiin itu jarang Mbak ya, Mbak punya ya Mbak ya, kayak gitu. Enggak sih. Maksudnya saya nggak pernah, kayaknya nggak pernah nuntut, kecuali sempat sih ada posisi saya sempat minta di ngertiin sama keluarga itu ada, tapi nggak lama juga gitu, karena saya langsung paham saya mau minta pengertian segimanapun mereka nggak akan sanggup ngasih itu. Jadi akhirnya saya memilih untuk oke, nggak apa-apa kalian nggak ngerti saya, biar saya aja yang ngerti saya sendiri, tapi jangan ganggu saya gitu aja, jadi jatuhnya gitu. Wah, kapan Mbak mulai tahu itu? Oh, itu Mbak tahu meskipun itu kayaknya buat Mbak hal yang biasa ya. Tapi itu bagian saya tuh belajar loh Mbak. Maksudnya saya tuh udah tahu dengan sendirinya tentang itu. Saya tuh perlu cari tahu sampai akhirnya ketemu bagian itu. Oh iya ya, saya perlu belajar lama itu baru saya tahu kalau orang lain itu memang tidak bisa ngerti persis seperti saya pengen dimengerti atau sebesar saya pengen dimengerti, dan itu lama Mbak. Itu maksudnya saya itu di perjalanan katakanlah mungkin 2 tahun terakhir inilah kayak gitu tuh. Dan Mbak udah lama tahu ya tentang itu ya kayak gitu ya. Enggak, kalau yang itu gini nih, saya nggak bingung jelasinnya. Kalau yang soal itu sama, saya juga lama memahaminya tuh, saya lama. Maksudnya untuk keluarga ya, tapi saya kalau ke orang lain itu loh beda. Saya justru kalau ke orang lain itu saya nggak pernah minta dimengerti gitu. Kalau orang di luar keluarga saya, mereka nggak mengerti saya itu nggak pernah masalah gitu. Tapi karena mungkin ada masalah trust issue ya dengan kondisi cerita keluarga, jadi saya punya tuntutan lebih tuh ke keluarga untuk kok kalian nggak pernah ngerti saya gitu. Itu pun muncul setelah saya dewasa aja gitu. Dan itu nggak semua keluarga sih, kayaknya ke kakak saya aja, ke kakak laki-laki aja. Dan saya juga baru nuntutnya itu juga setelah saya dewasa ini gitu. Tapi nggak lama, setahun 2 tahun, udah saya paham. Oh ya, saya nggak boleh nuntut lebih nih gitu. Karena saya tahu dan sadar mereka nggak akan bisa ngasih itu, entah dengan alasan mereka nggak mau dan nggak sanggup, saya nggak paham gitu. Tapi mau apapun itu mereka sengaja tidak sanggup atau mereka memang tidak mau, saya nggak peduli gitu. Tapi yang penting saya sudah mengikhlaskan kalau mereka nggak akan pernah ngerti saya, jadi ya nggak apa-apa, saya nggak akan nuntut lagi gitu. Dan saya itu lama Mbak, karena itu saya sering banget terluka keluarga itu. Saya sering banget terluka karena saya selalu mikir kayak gitu. Keluarganya saya udah posisinya saya udah ngerti sih kayak gitu, kok saya kenapa mereka udah ngerti. Saya selalu kayak mempertanyakan, kok bisa aku udah ngerti kayak gitu. Itu berulang kali saya pertanyakan kayak gitu Mbak. Dan saya sampai males kayak gitu. Saya sampai males, tapi saya masih pengen nagihin lagi sampai males, sampai akhirnya saya ketemu sama ruang belajarnya itu Mbak ya, sampai saya ketemu. Dan maksudnya saya ngerasa kayak sama Allah itu dipertemukan sama komunitas ini, terus akhirnya belajar di komunitas ini. Ya salah satunya tentang itu, akhirnya itu sebenarnya komunitas mental health Mbak. Komunitas mental health yang akhirnya di komunitas itu tuh kan ini Mbak, komunitas mental health itu beneran kayak ngajarin tentang saya mau bilang tentang
kehidupan lah kayak gitu, termasuk tentang mungkin kalau udah familiar hal yang bisa dikontrol, nggak bisa dikontrol, orang lain nggak bisa persis ngerti kita, hal-hal kayak gitu tuh dibahas kayak gitu di sana kayak gitu tuh Mbak. Makanya saya kayak ya itu sih Mbak, baru saya akhirnya ngerti oh iya sih. Terus di sana itu juga ini Mbak ya apa namanya akhirnya saya tahu kalau oh ternyata setiap hal yang kita lakuin itu respon-responnya kita sekarang adalah berdasarkan pengalamannya kita di masa lalu gitu. Jadi maksudnya kayak respon-responnya keluarganya saya itu karena hal-hal yang dialami di masa lalunya kayak gitu. Jadi tentang keluarganya saya yang nggak bisa ngertiin saya itu karena mereka memang punya masa lalunya kayak gitu, dan ya mereka nggak punya kesadaran itu karena mereka nggak pernah belajar gitu. Dan ya kayak gitu saya belajar akhirnya dari sana. Akhirnya saya belajar memahami kondisi keluarganya saya nggak bisa ngertiin saya sampai akhirnya memaklumi kayak gitu, belajar memahami sampai akhirnya memaklumi. Dan ya udah sih ya kayak gitu, memang mereka nggak bisa ngertiin saya kayak gitu karena mereka memang punya masa lalunya sendiri kayak gitu. Dan maksudnya saya perlu ambil tanggung jawab sendiri ketika kayak misalkan saya terluka karena keluarganya saya perlu ambil tanggung jawab nih untuk nyembuhin lukanya saya kayak gitu. Nggak minta mereka untuk nyembuhin dan bertanggung jawab kayak gitu tuh kayak gitu. Dan itu ya itu belajar sih, perjalanan banget itu emang. Ya itu sih Mbak, bener, dari keluarga itu saya kayak gitu. Itu sih Mbak. Dan kalau Mbak itu kan memang banyaknya malah belajar sendiri ya Mbak ya. Iya, belajar saya tuh gini, belajar sendiri itu iya sih, karena saya belum pernah ketemu yang sama psikolog, terus saya nggak pernah yang ikut kelas atau gimana gitu. Cuma dulu pernah sih ikut kelas sekali gratis gitu tentang inner child itu. Tapi kalau yang di luar inner child itu saya nggak pernah ikut kelas pelatihan atau konseling gitu. Memang belajar dari buku, terus belajar ya dari buku sih. Terus ada satu loh, itu namanya Zen Permana. Dia itu kayaknya praktisi itulah. Dia S1 sampai S3-nya memang belajar psikolog gitu. Nah, saya baca postingannya dia aja. Cukup dengan baca postingannya dia itu karena mungkin saya terbiasa kalau nerima nasihat itu saya langsung ini, kalau itu bagus saya nggak ngeyel gitu, saya terima gitu. Nah, dengan baca postingannya saya itu udah langsung merasa ternasehati gitu, dan banyak sekali kalimat-kalimatnya dia itu yang menyadarkan saya untuk oh iya ya harusnya saya begini, oh iya ya saya harusnya begini gitu. Sama dengerin podcastnya dia jadinya itu. Nah point of view-nya dia tuh cocok ke saya gitu, makanya saya mengakui kalau saya itu membantu saya banget. Padahal saya nggak pernah ngobrol ya, maksudnya nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa, cuma baca postingannya dia aja gitu. Makanya masih ada keinginan sih pengen ngikut kelas. Dia kan buka konseling ya, nanti kalau ada rezeki saya masih ada keinginan untuk ngikut konselingnya dia gitu, karena dengan baca statusnya dia aja itu udah bawa impact banyak ke saya gitu, dimana kalau ketemu orangnya langsung gitu. Ya sih, saya jadinya gitu belajarnya. Iya. Wah, Mbak, itu tadi Mbak, saya ngerasa bagus banget. Mbak tadi bilang saya itu orang yang mudah menerima nasihat. Ya. Itu kok bagus banget ya Mbak. Saya itu orang yang mudah menerima nasihat itu karena bener saya itu orang suka ngeyel gitu. Makanya sering konflik. Kok bisa sih kayak gitu? Sering gak cocok sama sudut pandangnya orang kayak gitu. Jadi kalau orang gak sabar-sabar banget ngadepin saya kayak gitu, itu gak bisa. Makanya gak tahu ya, mungkin karena dulu tentang hubungannya kita itu mungkin nggak tahu ya Mbak, mungkin karena memang sama Allah memang dibuat klik aja gitu ya, makanya saya mudah gitu ya nerima hal yang Mbak omongin. Padahal kalau selain Mbak gitu Mbak ya, dengan relasi-relasi saya sebelum saya belajar ya, itu tuh saya ngeyel gitu Mbak, kok bisa sih, kan kita nggak gitu. Kok ini sih, kok ini kayak gitu, suka nggak cocok gitu Mbak sama sudut pandang orang. Sampai akhirnya kan ini saya belajar melihat sudut pandangnya orang lain kayak gitu, dan ternyata menyenangkan ketika bisa melihat sudut pandang orang lain gitu. Jadi tidak sakit hati kan. Nah iya Mbak, itu mudah menerima nasihat itu. Berarti Mbak pernah nggak sih Mbak, berarti Mbak itu kayak ada di mudah menerima nasihat itu, sedangkan kan orang itu ini Mbak ya variatif gitu Mbak ya, beraneka ragam kayak gitu.
gimana kalau ternyata yang dia omongin itu, maksudnya ketika setiap orang ngomong, oh ya oke Mbak, oke, tidak ada yang Mbak tolak maksudnya. Caranya Oh, Mbak nyari gimana? Kayak gitu tuh, caranya Mbak nyari. ini loh. Apa iya apa yang orang ngomongin ini? Kalau saya justru gini, kalau saya cerita sama orang, diskusi sama orang, ngobrol sama orang, kalau saya nggak cocok dengan sudut pandangnya, saya cenderung saya diam, saya iya dan tidak mendengarkan. Itu ya udah selesai. Karena saya males buat Oh, berdebat. Justru kalau saya asik ngobrol sama itu orang, saya cocok sama pemikirannya, itu saya akan malah justru saya akan banyak ngomong sama dia gitu. Saya akan menggali lebih banyak sudut pandangnya dia gitu. Nah, saat saya tidak cocok, ya saya biarkan gitu. Kalau saya begitu gitu. oh, oh, Mbak, itu juga bagus. Gini Mbak Lulu, saya itu excited emang. Gini Mbak kan orang organisasi. Saya tidak tahu Mbak ya. Mbak itu mestinya kan tahu Mbak ya. Mbak itu orang organisasi, orang yang pengetahuan umumnya bagus, orang yang solutif, dan mestinya dengan dengan hal-hal yang Mbak punya kayak gitu, Mbak punya kapasitas dong untuk debat dengan orang. Mbak tahu kalau Mbak punya kapasitas untuk debat dengan orang. Ah, enggak, saya justru nggak suka debat loh. Saya nggak suka debat. Oh, tapi Mbak Gitu. tahu kalau punya kapasitas itu, atau tidak tahu? Justru saya tuh nggak punya kapasitas untuk debat, tapi kalau menyampaikan saya punya kapasitas. Gitu. Tapi kalau debat, Oh, adu argumen gitu-gitu, saya nggak bisa. Itu karena tipe saya itu orang yang akan mundur kalau udah ngotot-ngototan saya akan mundur gitu. Karena saya tidak akan pernah memaksakan orang itu setuju gitu. Tapi kalau menyampaikan, saya punya kapasitas itu gitu. Menyampaikan dengan baik itu saya punya. Gitu. Mbak itu keren ya Mbak ya. Saya tidak tahu sih Mbak itu, maksudnya saya itu hal yang dilatih atau ada dengan sendirinya, saya tidak tahu. Saya masih sangat penasaran Mbak ya kayak gitu ya, hal-hal yang Mbak punya kayak gitu tuh. Ya saya maksudnya mestinya orang yang punya kapasitas kayak Mbak itu ada perasaan kayak ya saya punya kayak gini nih, punya kapasitas buat debat karena saya punya pengetahuannya nih kayak gitu. Tapi dari Mbak malah malah sebaliknya ya kayak gitu. Nggak, Nah, saya tidak mau masak pendapatnya orang lain kayak gitu. Mbak ini sih, apakah karena Mbak itu tipe yang nggak suka konflik ya Mbak ya? iya, Mbak nggak saya suka konflik. nggak suka konflik orangnya. Makanya Iya, kalau misalnya ada debat yang mengharuskan adu argumen gitu, apalagi saya tahu lawan debat saya itu ngotot, orangnya ngeyel sembarangan. Pokoknya yang penting dia menang gitu. Saya mundur dulu itu sudah. Gitu. Mbak di kampus pasti ketemu dong dengan orang kayak gitu dulu pada zamannya di kampus. Maksudnya orang-orang organisasi di jurusan, di fakultas. Oh, Masa nggak ketemu? karena saya kan aktifnya cuma di jurusan loh. Kalau di fakultas tuh saya nggak aktif. Saya tuh makanya alasan saya aktif di jurusan itu ya karena itu. Karena kalau saya masuk ke fakultas, masuk ke universitas, saya akan menghadapi orang-orang yang kayak gitu, yang suka debat, suka argumen gitu. Makanya saya membatasi diri cukup di HMJ, karena di HMJ itu tekanan seperti itu lebih sedikit gitu. Oh, Mbak, berarti di jurusan itu memang lebih slow ya, Mbak ya? Jauh Iya. lebih slow memang, Mbak. Lebih slow. Jurusan. Kalaupun ada itu loh, kalaupun ada nggak banyak. Kalaupun ada nggak banyak. Gitu. Dan mereka itu mungkin yang mau nyerang itu juga paham saya kayak apa gitu. Jadi mereka nggak nyerang gitu. Mereka tahu saya tipenya yang kayak begitu gitu. Kalau mereka tahu saya tipenya keras juga ya diladenin sama mereka. Gitu. Iya, iya. Dan ini Mbak ya, apa namanya, dan teman-teman itu kayaknya memang iya enggak sih Mbak, kayaknya teman-teman di kampus itu juga sama Mbak ya, sering datang ke Mbak juga. Iya enggak sih Mbak, meskipun kayak teman-teman cowok itu sering datang ke Mbak enggak sih Mbak, Iya. kalau mereka kayak lagi ada masalah kayak gitu, atau kayak teman-teman cewek? Saya justru teman-teman cewek itu nggak terlalu ini sih, nggak, maksudnya ya biasa berteman juga. Karena kan di saya tuh sedikit ya, cuma berapa orang waktu itu, 16 apa 17 gitu loh. Jadi deket. Cuma memang anak-anak cowok itu dibanding ke cewek, teman-teman cewek yang lain lebih banyak itu kalau minta tolong ke saya. Mereka datang ke saya itu minta tolong. Teman
teman-teman cowok, gitu. teman-teman cowok Iya, datang ke teman-teman Mbak. cowok itu. Iya, minta tolong, Oh, ada tugas apa, ada tugas apa gitu. oh, mereka datang ke Mbak tuh minta tolong, bukan kayak cerita tentang masalahnya kayak gitu. Tapi Enggak. misalnya saya putus nih atau saya ada masalah di HMJ nih, enggak Pak ya. Tapi minta tolong ngerjain tugas gitu ya Pak ya. Iya. Mereka tuh datang kalau Iya, ada iya. perlu tuh. Kalau sama Oh Fadil, iya betul. Mm-mm. kalau sama Fadil itu gara-gara ngurusin HMJ itu, makanya deket, banyak ngobrol itu gara-gara ngurusin HMJ bareng. Ya tapi akhirnya anu Mbak ya, apa yang diobrolin juga hal-hal di luar HMJ ya Mbak, Iya. seputar kayak Nah, ketika ada masalahan kayak gitu Mbak ya. ah, Itu akhirnya diskusi juga sama Mas Adil Mbak ya. iya gitu. Fadil akhirnya Iya. ngobrolnya banyak, di luar HMJ akhirnya juga ngobrol. Oh iya ya, dan ini Mbak ya, apa namanya, maksudnya kayak pemikiran-pemikirannya Mas Adil itu Mbak kayaknya oke gitu Mbak ya, dengan Ya, pemikirannya Mbak ya Mbak ya. ya kebetulan cocok gitu. Oh tapi Mbak, ada Mbak yang memang saya di jurusan itu yang Mbak tuh tidak satu pemikiran gitu Mbak ya, teman-temannya Mbak itu. Kalau cowok itu karena teman-teman cowok saya itu kebanyakan ini kan ya nggak rajin kan, yang tipe-tipe tengil gitu kan. Jadi mereka tuh nggak pernah yang adu argumen atau apa gitu. Iya, Iya iya itu mereka iya iya Mbak. Jadi apa ya? Karena mereka tuh tengil loh. Nanti ada tugas ini mereka nggak ngerjain, ada tugas ini mereka lupa, akhirnya nanya gitu. Jadi nggak kesempatan adu argumen, berbagi pikiran. Mereka tuh nggak ada pikiran kayak gitu. Pikirannya tuh cuma deket, akrab, bercanda. Pokoknya kalau ada apa-apa minta tolong, udah itu aja. dan Mbak, berarti orang yang datang ke Mbak seperti saya ya pada zamannya saya sering datang ke Mbak masalah itu. Berarti apa banyak teman-teman cewek Mbak yang datang ke Mbak dengan masalahnya itu, bukan teman-teman cowok ya? Enggak, kalau teman-teman cewek justru, nah kebalikannya, teman-teman cewek saya di fakultas itu rajin-rajin semuanya. Mereka tuh kayaknya udah pada mandiri. Itu nggak ada yang datang ke saya itu loh. Mereka kayaknya udah mandiri. Kayak Berarti siapa kayak emang Cina, iya gitu. berarti Itu kan mereka tipe-tipe yang juga mandiri kan gitu. Jadi iya. gitu. Berarti yang datang ke Mbak emang kayak saya gitu Mbak ya, orang-orang yang di luar jurusannya Mbak ya. Iya. Yang dulu zamannya yang memang banyak datang ke Mbak itu orang-orang di luar jurusannya Mbak ya. Iya, kalau kayaknya seingat saya ya lu ya, nggak banyak deh yang sering-sering cerita kayak kamu ke saya itu. Iya, nggak banyak. Kayaknya kamu terus siapa lagi ya? Nggak banyak sebenarnya. Mbak Sanca, Mbak Sanca. Oh iya itu. Aduh, ya Allah. Saya harus kontak sama dia. Saya tuh nyari dia tuh kemana sih kayak gitu. Nama aslinya dia siapa sih? Saya lupa sampean. Ima. Ima. Imah juga, aduh. Imah itu lebih parah dari kamu tuh kalau cerita lu. Ya Allah, entah kemana dia, saya nggak paham. Iya, kayaknya itu. Kalau Ya, kamu tuh kamu itu lu masih jelas masalahnya karena apa itu. Kalau si Imah itu kagak jelas masalahnya lu, tapi cuma saya yang mau dengerin dia coba. Kalau sama yang lain dia udah nggak didengerin. bener lagi cuma Mbak. Aduh, bener. Nah itu Mbak itu juga ini apa namanya, kayaknya memang punya bagian ini juga ya, maksudnya apa, mendengarkan, apa bisa stay lama untuk mendengarkan Ya. orang lain kayak gitu tuh. Bisa, saya bisa. Nah, dan itu nggak semua orang Mbak punya kapasitas itu. Mbak Iya. tahu kalau ada semua orang punya. Iya. Iya, nah mungkin iya sih. Saya ngakuin, saya tuh punya kapasitas untuk mendengarkan, itu saya punya. Iya, dan panjang gitu. Mendengarkan dalam waktu yang panjang lama kayak gitu itu bisa kayak gitu tuh punya. Bisa. Ada tipe-tipe yang kayak gitu memang kayak gitu. Iya, dan akhirnya kesannya sabar. Akhirnya kesannya sabar kayak gitu tuh. Karena orang-orang yang bermasalah datang ke Mbak lagi dengan masalah yang sama, datang lagi dengan masalah yang sama, dan stay gitu. Mbak itu stay untuk dengerin kayak gitu tuh. Jadi akhirnya kesannya Mbak sabar gitu.
padahal itu memang kapasitas Mbak memang dikasih kapasitas itu tipe yang Iya, memang ini ya, maksudnya setelah iya, belajar itu memang ada orang yang memang kapasitas bisa menerapkan dalam waktu yang panjang lama, memahami itu biasanya satu paket dengan memahami sih kalau iya, apa ada kapasitas kan iya itu kalau kalau saya itu tidak punya kapasitas sebagus itu Mbak, itu perlu belajar itu itu saya ngelatih itu. Kalau Mbak kayaknya kan udah punya ya, udah terberikan iya, dengan benar. sendirinya. Kalau saya kalau itu tuh saya ngelatih itu bisa dengerin orang panjang kayak gitu, nanti datang lagi dengan hal yang sama. Itu saya latihan itu. Gitu. Ya, menurut Mbak sendiri, mana Mbak yang perlu didulukan, apa namanya kan tadi kan kita mau Mbak kamu share tentang pentingnya fokus sama solusi kayak gitu ya. Menurut kalau dari pengalamannya Mbak, memang yang perlu didulukan itu fokus sama solusinya atau ngertiin apa yang lagi saya rasain, ngertiin apa yang lagi dirinya kita rasain kayak gitu. Oh, serangkaian itu, serangkaian. Jadi kenapa ini saya cerita latar belakangnya ya, kenapa saya mau ngobrolin itu sama kamu gitu. Nah, Iya. di beberapa di akhir-akhir ini tuh entah mungkin setahun 2 tahunan lah gitu. Anggaplah setahunan ya. Saya tuh intens apa menerima cerita dari teman sebaya gitu yang sebaya dengan saya. Mereka itu sedang dalam masalah yang amat sangat besar. Yang saya yakin saya sendiri itu pun kalau seandainya menghadapi itu saya nggak akan mampu gitu. Itu beneran saya tuh sampai khawatir saat teman-teman itu cerita, saat teman saya cerita itu saya sampai khawatir ya, aduh semoga dia kuat gitu. Saya tuh sekarang sampai kehabisan kata gimana caranya buat nguatin dia gitu sampai sebegitunya gitu. Nah, ada beberapa sih, mungkin saya ceritain satu, itu dia masalah keluarga gitu, masalah sama adiknya gitu. Pokoknya aduh ribet gitu, pokoknya keluarganya toksik, dia harus keluar uang banyak, pokoknya segala macam gitu kan. Dia sampai habis-habisan, mati-matian, tapi ternyata dari keluarga itu nggak ada perubahan gitu. Akhirnya saya mikir, aduh ntar lama-lama dia sendiri nih yang jatuh gitu kan. Saya kan khawatirnya gitu. Nah ini satunya lagi cerita dapat kabar dia lagi sakit, padahal dia itu seumur hidupnya dia mulai dari dia SMA gitu, teman saya itu dia itu udah banting tulang untuk keluarganya gitu. Lulus SMA Mbak, dia ada langsung 2 orang sih. iya, yang 2 orang. satu itu masalah Oh, dua orang. Yang pertama yang oke, masalah oke. dengan keluarganya. Masalah dengan keluarganya itu kan, keluarganya toksik parah semuanya, ke ibunya, ke bapaknya, ke adiknya, yang sampai akhirnya nimbulin masalah besar dan orang tuanya nggak pernah mau ngertiin. Teman saya udah habis-habisan uang karena tingkah adiknya gitu kan, sampai dia nggak bisa buat dirinya sendiri gitu kan, dia sampai stres berat gitu kan. Aduh, saya itu khawatir gitu kan. Nah, yang teman saya satunya ini dia tiba-tiba didiagnosa punya penyakit TBC gitu. Dia punya penyakit TBC, akhirnya dia ke psikolog dan dia juga didiagnosa sama psikolognya, tapi kalau yang ke dokternya apa psikiater ya, dia Iya, tuh punya stres berat, dia kayaknya ya, pokoknya dia punya stres berat. Nah di kondisi itu dia sendirian gitu, keluarganya dia, adik-adiknya dia itu yang udah dia sekolahin, yang udah dia biayain, nggak ada yang peduli gitu. Nah akhirnya saya mikir nih, aduh gimana ya mereka ya gitu kan. Saya nggak bisa bantu kebutuhan mereka gitu kan, uang dalam jumlah besar kan saya nggak bisa, kalau ada kan udah tenang saya kasih uang gitu kan. Tapi karena nggak ada, saya hanya bisanya nguatin gitu. Akhirnya dalam kondisi itu saya mikir, justru saya yang mikir itu, ini mereka masalahnya apa ya gitu, ini gimana ya gitu. Nah akhirnya saya tuh membaca kenapa akhirnya oke, masalah mereka tuh berat banget, saya paham. Saya sendiri belum tentu kuat gitu, karena saya sendiri juga kalau seandainya di posisi itu saya mungkin bisa nangis-nangis, saya bisa mungkin menyalahkan Tuhan gitu kan. Ini saya udah berjuang dari kecil, kenapa saya malah dikasih berat cobaan kayak gini kan gitu kan. Saya kurang menderita apa kan gitu kan. Tapi karena akhirnya saya mikir, seberat apapun masalah mereka, tidak peduli nih mau berat, mau kecil, mau berat, mau sedang atau apa,
ternyata yang penting dari masalah itu adalah pertama, orang itu harus ngerti, harus ngakuin gitu kalau dia punya masalah itu gitu. Harus ngakuin. Kebanyakan itu nggak ngakuin kalau itu masalah dia nggak mau masalah itu gitu. Akhirnya karena dia nggak mau masalah itu, dia jadi uring-uringan, dia jadi nyalahin Tuhan segala macam dan nggak sabar gitu. Pertama ya harus itu akuin, oke, saya punya masalah ini, diterima gitu, oke, saya ikhlas nerima, harus itu pertama. Nah kalau sudah diterima, udah nerima nih, pikirin baru, saya ini maunya gimana ya, saya mau keluar dari masalah ini atau enggak gitu. Kalau saya mau keluar, berarti saya harus berhenti mengeluh. Saya harus berhenti menangis dan saya harus berhenti menyalahkan orang lain dan Tuhan dan lingkungan gitu. Kalau sudah di posisi acceptance gitu, nerima dan nanya nih ke diri sendiri, saya maunya gimana? Beneran kamu mau hancur? Kan dan juga harus tahu kan, atau kamu mau bangkit, kamu harus tahu itu gitu. Nah, kalau sudah baru nih lu kita pikirin gimana ya solusinya. Even mungkin meskipun solusinya itu enggak yang langsung menyelesaikan masalah, setidaknya itu mampu membuat kita bertahan dan sedikit demi sedikit pindah dari posisi kita merasa jadi korban menjadi pelaku gitu. Nah, itu akhirnya yang saya cekokin ke mereka gitu, tapi dengan cara yang halus gitu. Saya cekokin ke mereka. Pelan-pelan saya ingetin, kalau mereka lagi keluh lagi gitu tuh, saya terima dulu tuh keluhan mereka, tangisan mereka, segala macam saya terima dulu. Pelan-pelan saya arahin lagi, coba kamu nanti meditasi, coba kamu nanti sebelum tidur diskusi sama diri sendiri, kamu maunya gimana gitu. Akhirnya alhamdulillah gitu, meskipun memang tidak keluar dari masalah itu, mereka lebih kuat gitu untuk menjalani masalah itu gitu. Makanya akhirnya saya bilang ke kamu, kayaknya bahas ini asik deh gitu. Jadi kadang orang tuh udah mikir gini duluan, masalah saya itu besar, kamu nggak paham masalah saya, jangan kamu minta saya fokus karena kamu nggak paham masalah saya. Kadang orang kan gitu dulu kan gitu. Ya iya paham gitu, tapi bagaimanapun akhirnya mau masalah itu besar mau masalah itu kecil, kita kan orang Islam ya, pada akhirnya kan kita mau keluar kan dari masalah itu gitu. Karena bunuh diri kan bukan pilihan gitu. Udah hidupnya sengsara, masa ya matinya dengan cara begitu kan gitu. Gitu. Ternyata akhirnya saya merasakan pentingnya fokus ke solusi itu. Nah, yang belum dijawab itu gimana caranya biar fokus, biar kita bisa fokus dan nemuin solusi. Yaitu kata kamu, kita pertama harus terima dulu masalahnya gitu. Kita jangan ngeyel kalau kita nggak mau masalah itu. Kita harus terima, kita harus akui, kalau bisa tuh diucapkan gitu. Karena kadang orang kalau cuma di pikiran nggak cukup, memang harus dibilang sama bibir nih. Ya kayak ngomong sendiri juga kadang harus perlu gitu. Karena kan kalau orang lain yang ngasih nasihat kan mental-mental aja gitu kan. Kalau dari diri sendiri kan bisa langsung masuk ke hati gitu. Oke kamu punya keluarga yang begini, kamu mau jawab masalah yang begini. Terus tanya nanti di akhirnya, terus gimana nih kira-kira enaknya? Gitu. Akhirnya saya sering bilang tuh ke teman saya, coba ya kamu meditasi, coba kamu ngobrol sama diri sendiri. Gitu. Nah kalau sudah acceptance, nah itulah caranya fokus dan nemuin solusi tuh gitu. Jadi kalau pertanyaan mana yang lebih dulu, ya itu dulu, yang acceptance itu dulu, menerima dulu. Iya benar Mbak. Iya, itu kan tadi pertanyaan saya, Mbak. Ya karena ketika tadi saya ngomongin solusi, Mbak, menurut Mbak lebih dulu mana ya, ngertiin perasaan sendiri atau fokus ke solusi? Karena ketika ngomong kata solusi itu sudah kayak pikirannya saya memang langsung solusi. Ya udah cari jalan keluar kayak gitu. Langsung cari jalan keluar kayak gitu. Yang Mbak lakuin itu memang ngertiin diri sendiri dulu, dan emang iya benar. Itu juga relate banget sih Mbak dengan hal yang saya pelajari selama ini, diterima kayak gitu. Jadi ketika kita itu ada masalah, bener sih step pertamanya itu diterima dulu. Jadi kita tidak denial gitu, tidak nolak gitu. Karena semakin kita nolak, semakin besar tuh konfliknya kayak gitu. Jadi kayak jadi udahlah ada konflik. Kalau kita nolak tuh kayak gini kita berantem sama diri sendiri. Kalau kita nolak tuh berantem sama, terus hati kita tuh nggak tenang gitu. Kalau kita nolak. Iya, kayak gitu. Padahal
kalau itu diterima aja, ya udah sih, memang memang masalah itu emang izinkan masalahnya ada kayak gitu. Iya. Ya udah sih, memang masalah itu ada, Iya. dan memang lagi saya hadapin kayak gitu, dan tidak apa-apa masalah ini ada kayak gitu. Kayak gitu tuh. Udah kayak gitu tuh sebenarnya itu udah satu step di depan kayak gitu. Iya, Udah nikah kayak gitu kan sebenarnya. Gitu. Iya, Dan saat kamu tahu, terus lanjutannya nih ya, ini analisa saya sendiri nih. Lanjutannya, Keren. kalau kita nanti sudah terbiasa nih lu, kalau ada masalah langsung, oke, kita merenung, kita cari tahu, oke, menerima dulu, terus kita tanya ini sendiri maunya gimana. Kalau sudah tahu maunya gimana, cari solusi, terus kerjain. Meskipun nggak selesai, setidaknya itu mampu membuat kita bertahan gitu. Kalau kita sudah paham pola itu, untuk seterusnya kita tuh akan enak tuh. Karena kita tahu betapa nyamannya diri ini saat kita fokus pada solusi dengan cara yang tadi itu. Karena bagaimanapun, akhirnya kita sadar, iya sih ya, daripada saya cuma ngeluh doang, nangis doang, ternyata nggak nyelesain masalah, mendingan yang kayak gitu. Itu akan membuat kita ketagihan untuk terus mengulang pola itu. Iya benar. Tadi penerimaan, terus kemudian kayaknya di step berikutnya itu adalah tadi Mbak bilangnya, ya sampai kapan kayak gitu, mau apa, nyalahin lain, nyalahin Tuhan kayak gitu ya. Itu sepertinya step yang kedua itu, di step berikutnya itu kan tadi step satu langkah pertama itu menerima, terus step berikutnya itu adalah menyadari hal yang bisa dikontrol gitu ya kan, orang lain, terus takdirnya Tuhan gitu ya. Itu kan hal yang tidak bisa kita kontrol. Yang paling bisa kita kontrol itu adalah dirinya saya sendiri kayak gitu ya. Kalau saya pengen ini baik-baik aja, saya perlu belajar bertanggung jawab dengan kondisi ini kayak gitu ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu ya tanya gitu, kalau udah menyadari hal yang bisa dikontrol, terus nanya, oke, kamu maunya apa sih kayak gitu. Nah, nanti kalau udah maunya, ya itu yang dilakuin. Dan sebenarnya langkah yang kita lakuin itu dalam masalah itu sebenarnya untuk membuat kita survive aja itu udah cukup gitu. Nggak perlu sampai beneran keluar masalah itu gitu ya. Karena iya benar, karena ini ya Mbak ya, karena di dunia ini memang ada banyak banget masalah, ada banyak banget hal yang memang itu tidak ada solusinya gitu. Misalnya kalau kita tadi mau flashback, kita tadi ngobrolin keluarga gitu, gimana gitu Mbak ya, maksudnya misalkan saya gitu, saya ada permasalahan di keluarga yang saya tidak bisa ngertiin saya sering terluka sama mereka, mereka dengan segala konflik-konfliknya kayak gitu. Dan saya itu ngepengenin keluarga yang ramah, baik-baik aja, satu sama lain, ngertiin saya. Itu sebuah permasalahan yang menurut saya tidak ada jalan keluarnya gitu ya Mbak ya. Saya sering tersakiti sama omongannya mereka. Tidak bisa saya kontrol mereka, tidak bisa merubah keadaan itu kayak gitu tuh. Kan gitu ya Mbak ya. Tapi di kondisi itu saya bisa belajar untuk survive di kondisi itu gitu Mbak ya. Tidak perlu keluar dari masalah itu juga gitu. Kan kalau keluar dari masalah itu, kan masalah itu udah beneran tidak ada kan. Keluarga saya baik, ramah, udah ada konflik, ngertiin saya, tapi kan tidak gitu ya Mbak ya, kayak gitu. Tapi memang ya itu sih Mbak, saya mikirnya memang karena di dunia ini banyak banget hal yang memang tidak bisa kita selesaikan, dan tidak apa-apa juga tidak selesai gitu. Kita cukup survive aja jalan itu gitu ya Mbak. Iya benar. Itu kalau akhir dari pemikiran saya ya, survive aja itu udah cukup gitu, nggak perlu lah kita keluar dari. Kayak teman saya tuh nih yang tiba-tiba didiagnosa TBC gitu, kan nggak mungkin dia selesai dengan TBC-nya dalam waktu dekat kan. Jadi ya setidaknya itu dia harus survive sama itu dulu gitu. Iya Mbak, itu ya Masya Allah Mbak itu tuh analisa sendiri Mbak ya kayak gitu, dan itu maksudnya relate banget dengan hal yang saya pelajari. Ya benar kayak gitu persis banget dengan yang Mbak omongin. Iya sih, saya diingatkan lagi tentang ini. Benar, belajar survive aja itu cukup. Karena seringnya ya Mbak ya, dan masih banyak banget gitu. Dan mungkin kalau saya tidak belajar juga, kalau saya tidak belajar masih Mbak, sampai sekarang saya akan berpikir gimana caranya saya keluar dari masalah ini, gimana caranya masalah ini hilang kayak gitu. Masih itu yang terpikir. Dan ini Mbak, saya terpikir tentang ini,
tentang apa namanya, sebuah proses, sebuah proses. Nah, yang ngebuat kita itu tidak bisa stay di proses itu kan karena kita itu ini Mbak ya, terlalu melihat goal biasanya, terlalu melihat goalnya, misalnya apa Mbak ya, misalnya saya misalnya kalau saya kan misalkan di dunia bisnis gitu ya, goalnya misalnya ada omset berapa ratusan juta kayak gitu. Nah, kalau terlalu ngelihat ke goalnya kayak gitu, tidak akan bisa stay di prosesnya kayak gitu. Maksudnya ketika jalan untuk sampai ketika saya jalan, yang akan saya lihat itu adalah goalnya. Nah, ketika kayak goalnya ada kesampaian, saya patah tuh di tengah jalan kayak gitu. Saya patah di tengah jalan, terus dengan apa namanya, maksudnya hambatan-hambatannya saya akan patah. Beda dengan ketika saya jalan itu, ketika saya ngerjakan bisnis karena seneng gitu, karena seneng dengan aktivitasnya, dengan kegiatannya kayak gitu, dengan ya memang lagi saya kerjain gitu. Ya memang ada goal uang sih, tapi itu bukan yang utama gitu. Yang utama itu memang saya seneng aja tuh dengan pekerjaannya gitu. Nah, karena saya seneng kayak gitu, ketika ada hambatan-hambatan, ya saya seneng aja dengan hambatan, udah ayo dijalanin gitu. Nggak yang pengen hambatannya mau disingkirin, mau dihilangin, ya udah jalan aja dengan hambatan-hambatan yang ada kayak gitu kayaknya ya Mbak ya. Itu yang ngebuat akhirnya bisa proses. Saya punya cerita nih Lu, saya punya cerita. Saya tuh ini sih udah punya keinginan gitu. Kalau saya punya kesempatan untuk cerita ini, saya mau cerita gitu. Kayaknya nggak apa-apa deh saya cerita di sini. Jadi kan saya sering nggak ikut pelatihan nulis kan. Kalau pelatihan nulis saya sering karena murah, jadi saya sering ikut gitu. Nah, ada peserta tuh satu nanya gini, gimana kalau misalnya kita setelah nulis itu tidak terkenal? Ataupun kalau misalnya kita sudah terkenal, tapi setelah itu nama kita hilang. Sama dia dikasih contoh lah, satu, Andrea Hirata katanya. Andrea Hirata buku terpelanginya kan laris kan, terjual berapa juta buku. Itu kan sulit banget kan mencapai itu kan. Mencapai jutaan itu sulit, kadang 100.000 aja itu udah luar biasa gitu kan, apalagi sampai jutaan. Tapi kan setelah itu kan juga nama Andrea Hirata mulai tidak terdengar gitu kan. Saya nggak menyalahin yang tanya sih gitu, saya nggak nyalahin, tapi saya justru berpikir waktu itu, iya ya, gimana ya kalau kita nulis tapi kita tidak terkenal, terus kita nulis buku booming setelahnya enggak, gimana ya gitu kan. Itu lama loh, itu pertanyaan itu saya dapetin di tahun antara 2017-18an lah ya. Saya baru dapat jawabannya tuh sekarang loh. Tahun-tahun ini gitu. Jadi akhirnya saya mikirnya gini, tuh saya tuh gitu, ada pertanyaan yang saya pikirkan dari dulu itu, kalau belum terjawab saya simpan aja dulu, nanti tiba-tiba saya dapat jawaban. Jawaban saya gini, emangnya kenapa kalau nulis satu buku booming terus setelahnya tidak booming? Nggak ada salahnya kan gitu. Lagian tidak berarti karena setelah satu buku dia sukses setelahnya enggak, bukan berarti Andrea Hirata tidak hebat kan, tetap aja dia hebat gitu. Melahirkan satu buku yang bisa booming sebegitu aja tuh sulit loh. Emang siapa yang mampu? Nggak semua orang loh, meskipun hanya satu itu. Meskipun begitu, apakah Andrea Hirata akhirnya berhenti menulis? Enggak. Dia tetap aja nulis kan gitu. Tulisannya bagus-bagus itu, tetap bagus itu. Bahkan tetap aja bagus tulisannya gitu. Ya karena itu Andrea Hirata itu nggak pernah punya keinginan untuk terkenal. Gitu. Dia itu cuma nulis. Dunianya itu juga nulis gitu kan. Iya. Terus analogikan lagi nih, di dunia ini penulis yang terkenal itu, yang paling terkenal, yang di zaman-zamannya kita bisa lihat orangnya, denger gitu, meskipun foto kan, itu penulisnya buku Harry Potter kan. Oh iya, itu lah. Dia kan sempat dapat dapat titel sebagai penulis selebriti kan, saking terkenalnya kan. Tapi dari sekian ribu orang di dunia ini, sekian miliar orang di dunia ini yang suka menulis, apakah semuanya akan jadi dia? Siapa sih namanya, saya lupa. Karena enggak gitu. Iya, siapa lupa. Tapi apakah karena itu akhirnya kita yang menulis ini, yang ingin menulis itu harus berhenti?
tidak boleh menulis, kan enggak juga kan, gitu. Nah itu satu. Yang kedua nih, karena saya lagi suka nonton bola, gitu. Kamu tahu Ronaldo nggak? Iya, Iya tahu. tahu. Tahu kan yang CJR itu, Cristiano Ronaldo itu kan, sama Messi kan. Kalau sekarang Hmm. kan pemain bola yang top itu kan Messi sama Cristiano Ronaldo itu kan. Tapi kan nggak semua pemain bola itu jadi Cristiano Ronaldo dan ini kan dan Messi kan. Tapi apakah pemain bola itu jadi tidak penting dan jadi tidak berarti kan enggak? Iya. Apakah karena Benar. mereka tidak jadi Cristiano Ronaldo dan Messi akhirnya mereka tidak punya nilai? Kan enggak. Tetap Iya. aja punya nilai mereka gitu. Jadi memang betul kita itu kalau mengerjakan sesuatu goal boleh. Goal itu kan hanya patokan gitu kan. Tapi pada akhirnya untuk mencari arah gitu kan, membentuk jalan, Iya. membuat jalan kita sendiri kan kita bikin Iya. goal gitu kan. Nah, Iya. tapi kan pada akhirnya kita itu harus menikmati proses kita dan menghargai diri kita sendiri Iya. gitu. Benar. Benar. Meskipun contoh atau saya bilangnya gini deh, karena mungkin saya agak sulit ya menggambarkan gini. Sekalipun saya tidak jadi penulisnya terkenal penulis Harry Potter, bahkan mungkin saya tidak punya kesempatan seperti Andrea Hirata yang bisa membuat buku booming meski satu kali, itu kan tidak berarti saya tidak berharga. Gitu. Meskipun saya hanya nulis di blog, kan bukan berarti saya tidak berharga. Kan Iya. saya akhirnya tetap memilih menulis gitu. Karena pada akhirnya goal itu bukan patokan yang pertama gitu. Kita memang harus menikmati apa yang kita pilih, apa yang kita jalani gitu. Pada akhirnya kan gitu. Iya. Iya. Ya, Gimana? jadi Kamu ya, nyambung nggak sama nyambung. Jadi gini. Kita itu tidak harus jadi sehebat orang lain kok untuk bisa jadi keren gitu. Kita tuh tidak harus persis seperti orang lain untuk jadi orang yang keren dan punya value, punya nilai kayak gitu. Karena sebenarnya ketika kita sudah bersedia berjalan di prosesnya, bersedia berproses, bersedia melakukan proses-prosesnya, sebenarnya saat itu kita memang udah keren kayak gitu dan tidak perlu juga nyampe di posisi yang orang lain nyampe persis kayak gitu. Dan kita udah keren ketika kita bersedia berproses kayak gitu. itu maksudnya. Dan ini iya. Benar. Dan itu jawabannya ya itu. Memang saya ngerasa memang banyak banget value yang sama yang akhirnya kita pelajarin ya Mbak ya. Iya. Sampai di perjalanan saya seneng banget sih Mbak. Memang maksudnya Allah jodohin lagi ya kita buat bisa berhubung gitu. Saya memang ada kayak keinginan kita berikutnya juga bisa sering bahkan mungkin tiap bulan mungkin bisa ngobrol-ngobrol kayak gini Kamu tahu Mbak ya. Kamu tahu nggak? Ini saya cerita ya, karena kamu ngomong ini tadi, jadi saya agak sedikit nyambung. Saya itu kan semenjak berhenti nulis, kan semenjak berhenti ngajar, kan saya kerjanya cuma nulis di rumah kan. Saya kekurangan interaksi dengan orang. Perlahan tuh saya mulai merasa ini saya kayaknya mulai kehilangan kemampuan public speaking saya. Nah sebelum kamu menghubungi saya tuh terus saya merenung gimana ya caranya biar saya itu punya kesempatan untuk melatih public speaking lagi gitu. Karena saya merasa betul itu hilang. Kalau nulis oke, tapi kalau ngomong itu udah. Lah, akhirnya tuh saya terbersit doa, tapi dalam hati bukan doa yang habis sholat enggak, cuma ya Allah kasih saya itu dong sebuah kondisi yang membuat saya bisa melatih public speaking saya lagi. Lah, nggak sengaja dilala tuh ada teman mau ngomongin saya, nggak jauh dari keinginan itu gitu. Mbak, saya temannya Galuh gitu. Oh iya gitu kan. Akhirnya saya nggak tahu kan, tak kirain kamu itu cuma mau say hello aja. Tiba-tiba kamu ngajak live gitu. Saya langsung kepikir, kayaknya asik nih ya gitu kan. Akhirnya yang pertama, ini kan yang kedua ya. Yang pertama itu akhirnya saya yang kita live pertama itu akhirnya saya ini habis live itu saya gini, oh iya ya gitu, kok saya jadi merasa ada doa yang kejawab gitu. Makanya kalau misalnya pun kamu ngajak nih ya, Mbak ayo Mbak tiap bulan Mbak, saya kayaknya ini loh nggak nolak. Karena Mbak ya
Nanti boleh juga Mbak. Oh Mbak, kalau yang Mbak excited ini juga nanti biar saya ngomong juga sama komunitas. Mungkin nanti komunitas mau juga ngundang Mbak kayak gitu. Kalau Aduh, maksudnya kalau Mbak bersedia nanti saya takut sih. buat sharing biasa kayak gini, kayak gitu. Maksudnya di komunitas juga ada agenda live juga kayak gini, kayak gitu. Maksudnya ngobrol-ngobrol biasa. Memang pakai tema sih, Mbak. Maksudnya terserah pembicara biasanya sih, terserah bintang tamu apa yang mau kayak di-sharingkan gitu. Nanti saya bisa juga tuh nanti apa namanya, misalnya nanti memang lagi kosong di sana kayak gitu, nanti saya tak ngerekomendasikan juga kayak gitu. Beberapa bulan depan ya kayak gitu. Boleh, boleh. Aduh. Iya ya Mbak. Malah saya nanti kepikiran Mbak ya, kapan-kapan pengen juga sih Mbak ngajakin Mbak ke sana kayak gitu. Di sana komunitasnya gratis Mbak. Memang foundernya foundernya itu psikiater dan gratis. Maksudnya ketika ikut itu sukarela karena memang pengen semua orang tuh bisa nyampe ke sana kayak gitu Mbak. Maksudnya orang-orang yang memang perlu belajar pengen nyampe ke sana. Jadi maksudnya sukarela tuh bahkan gitu Mbak ya, orang ke sana bilang saya cuma punya waktu 10.000 itu udah apa kayak gitu. Bahkan misalkan orang bilang tidak pegang uang sama sekali kayak gitu, itu tidak apa-apa kayak gitu Mbak, di komunitas itu kayak gitu tuh. Gitu sih. Jadi memang ya memang di sana itu memang hadir buat teman-teman yang memang kayak memang butuh tapi memang kendalanya uang kayak gitu sih. Boleh deh, Gitu boleh sih. deh. Mau waktu. Boleh nanti diinfoin kalau udah ada apa ini pembukaan kelas lagi kayak gitu tuh, pendaftaran lagi. Boleh, siap. Ya udah, ini kita udah 1 jaman nih Mbak ngobrolnya. Nanti kita sambung next time ya Mbak ya. Kita nanti ngobrol-ngobrol hal yang lain juga. Boleh Mbak nanti apa namanya Mbak ngejin kita nanti ngobrolin tentang yang ini ya kayak gitu. Saya karena saya juga excited juga gitu. Maksudnya dengerin perjalanan Mbak. Karena kemarin sebenarnya perjalanan yang Mbak ceritain kemarin itu kayak terlalu apa ya namanya, kayak terlalu cepet tuh, kayak kan memang terlalu padat. Perjalanannya sepanjang itu tuh cepet banget gitu, tiba-tiba ada di Jawa Barat ini kayak gitu. Padahal kan menurut saya pasti ada hal-hal gitu ya. Maksudnya di setiap perjalanannya ada hal-hal kayak gitu yang saya tuh ya pengen sih dengerin setiap bagian-bagian, setiap perjalanannya tuh kayak gitu. Itu sih. Oke. Makasih banyak ya Mbak ya. Oke, sama-sama. Cool. Waalaikumsalam.